Selamat datang di dunia Night at the Museum, tempatnya ketua geng kejam tapi hati Hello Kitty, mantan presiden yang bucin, sama makhluk purba yang suka begadang. Sungguh terlalu. Ceritanya, ada abang duda yang namanya Larry, lagi berkunjung ke rumah si mantan istri yang namanya Erika, buat nemenin anaknya Nikki main hoki. Sempet debat dulu Erika sama Larry, gara-gara sampai sekarang belum dapat kerjaan yang jelas. Dia gak mau aja anak mereka jadi kecewa, gara-gara ayahnya gak punya kerjaan. Omongannya Erika terus dipikirin sambil nemenin Nikki main hoki. Kelihatan perhatian banget si abang satu ini sama anaknya. Waktu pulangnya nih, Nikki sempet curhat sama ayahnya. Dibanding kayak Larry, si bocil lebih pengen kayak calon papa barunya yang sukses jadi pekerja kantoran. Ngedenger itu, Larry makin terpacu buat nyari kerjaan biar Nikki gak kecewa sama dia. Besoknya Larry datengin agen penyalur kerja. Cuman sayangnya ditolak gara-gara kemampuannya gak sesuai. Dia terus mohon sama si ibu HRD buat dikasih kerjaan yang alhasil dikasihlah satu alamat buat ngelamar. Gak pernah kepikiran sih kalau tempat tujuannya itu museum. Larry disambut mbak pemandu yang namanya Rebecca, dan katanya nanti si abang bakal bertugas jadi security. Dari jauh mereka ngeliat direktur yang lagi marah-marah gara-gara ada bocil pegang-pegang patung di museum. Pokoknya jangan sampai deh Larry nyari-nyari masalah sama dia. Si abang lanjut pergi ke ruangan security, ketemu nih sama ketua security yang namanya Cecil. Dikenalin juga kedua rekan security lainnya yang hitam manis sama kakek toksik tukang marah-marah gitu. Kita sebut saja mereka terima sepuh. Si abang Larry sebenarnya gak nyangka kerjaan yang dikasih itu security. Apaan, kan cuma ngejagain benda-benda mati doang. Alhasil Larry minta waktu lagi buat mikir. Niat kerja nggak, Blog? Iya om, udah tua masih toksik. Si abang yang butuh banget kerjaan akhirnya nerima kerjaan ini. Cuman kayaknya terima sepupunya niat terselubung. Cecil lanjut ngajak Larry keliling museum, ngasih tahu cara kerja di sini. Ditunjukin juga ruangan Firaun, makam Firaun sama tablet emasnya ini dijaga patung-patung Anubis. Sekarang keliling-kelilingnya udah selesai. Sebelum mulai kerja, Larry ngasih tahu anaknya kalau dia kerja di museum. Dan kalau udah siap, dia nemuin terima sepuh yang ngasih Larry perlengkapan buat jaga. Dikasihin juga buku panduan yang isinya cara ngehadepin penghuni museum nanti. Ngadepin apa? Dadah. Di si anjir, mulailah Larry kerja sebagai security. Cuman dibilang kan ngejagain benda-benda mati doang. Jadi dia gabut sampai mainin telepon. Halo? Cek. 1 miliar, 2 miliar, duit. Duit bikin aku jadi duda. Begini, nasib jadi duda. Nggak ada yang ngurusin. Yeah. Cuman lama-lama si abang malah ketiduran abis karaokean. Dasar security makan gaji buta. Akhirnya Larry kebangun terus mau keliling. Daripada dibacotin narator lagi, sebelum pindah ke ruangan lain, dia baru ternyata tulang dinosaurus yang ada di bagian depan udah hilang. Gak tahu kemana. Si abang yang panik mulai nyari keberadaan si tulang dino. Dan ternyata si dino ini ada di pojokan lorong museum. Adek Dino pipisnya di mana aja ya? Nggak sengaja Larry ngejatuhin senternya dan langsung dikejar. Buru-buru sembunyi ke bawah meja buat telepon Cecil, yang ternyata terima sepuh lagi nabung dosa bareng orang-orang tua. Cecil cuma bilang lakuin sesuai yang ada di buku manual. Belum beres ngomong, si Dino keburu nemuin Larry. Menurut buku panduan sih dia harus lempar tulang, yang nantinya si Dino bakal ngejar buat diambil. Terus dikasihin lagi ke abang security. Dino kok kelakuan kayak anjing? Kekagetannya bukan cuma gara-gara ngeliat Dino doang. Pas lagi berusaha ngehindar dari si Dino, Larry ketemu sama manusia purba yang lagi gosok-gosokin batu biar keluar api. Sama satu persatu benda di museum pada hidup, termasuk si emot batu. Sialnya sekarang Larry dikejar-kejar sama manusia Mongol yang ketuanya tuh bernama Attila. Abang security kabur ke dalam lift, tapi masih dibuka sama Attila. Untung bisa kabur sih, soalnya si orang Mongol kejepit terus keluar lagi. Di dalam lift, Larry kelihatan shock sama kejadian di museum yang semua penghuni bisa hidup sama ngebacot. Sekarang Larry nyampe di ruangan benua Amerika. Salah satu penghuninya ada gadis Indian yang namanya Sakagawea. Nyoba nanya-nanya, tapi Larry malah nganggap dia budak. Padahal sebenarnya nggak bisa denger gara-gara kehalang pintu kaca. Nggak sengaja abang security jatuh terus kejebak di perang saudara. Sekuat tenaga Larry kabur dari ruangan ini, dan yang ditemuin di tempat lain emang semua benda museum pada hidup. Dia ngeliat lagi buku panduannya, dan sekarang harus nutup pagar ruangan hewan-hewan sebelum dimakan sama singa. Untung si abang security masih
masih bisa nyelamatin diri. Cuman pas pagarnya mau dikunci, si monyet yang namanya Dexter diem-diem maling kuncinya Larry. Mana ngibulin si abang security sampai ngegigit hidungnya lagi. Larry makin kesel dong sama kelakuan si monyet ini. Soalnya buku panduannya si abang security juga disobek-sobek sama Dexter. Emang monyet, babi? Larry nyerah dan langsung pergi. Sialnya dia belum bisa istirahat. Soalnya tiba-tiba ditembak duri beracun sama suku pedalaman Mini yang bikin bibirnya kayak abis kena tisu sihir. Lebih sialnya lagi, sekarang dia diikat sama para manusia Mini di rel kereta api. Mereka protes soalnya dikurung di pintu kaca yang jadinya nggak bisa kemana-mana. Makanya mereka nahan Larry di rel kereta api supaya... Lepaskan aku! Lepaskan aku, Rahul! Jangan ngarep deh. Lepasin tolong, please. Bu. Gagal maning, son. Abang security yang kesel langsung lepasin talinya. Tapi dia dihadang lagi sama pasukan Roma Mini yang udah siap sama panah apinya. Hentikan, aku bukan raksasa. Kalian aja yang kecil. Mentang-mentang kami rakyat kecil, jangan belagu, Jing. Larry akhirnya diserang panah api. Tapi untungnya ditolong sama bapak mantan presiden Amerika yang namanya Theodore. Theodore langsung nyeritain semua kejadian aneh ini. Di mana penghuni museum bisa pada hidup tiap tengah malam. Berkat tablet ajaib peninggalan Fir'aun. Cuman dia juga bilang Larry harus menjaga para penghuni museum supaya pada nggak keluar. Soalnya kalau kena cahaya matahari, mereka bakalan berubah jadi debu. Theodore ikut bantuin Larry buat nyuruh yang lain balik ke tempat semula. Si bapak mantan presiden ketahuan nih naksir si gadis Indian, cuman masih malu-malu gitu. Tadinya mau dikepoin lah, tapi karena udah mau pagi, semua penghuni museum balik ke posisi masing-masing yang seketika jadi patung lagi. Terima sepuh yang habis party juga baru balik lagi nih ke museum. Dan waktu pada nyariin Larry, Larry langsung ngambek-ngambek. Soalnya gak dikasih tahu kalau penghuni museum pada hidup pas malam hari. Dibacotin sama si kakek toksik juga udah gak mempan. Tekad dia buat berhenti kerja udah gak bisa dicegah. Kecuali kalau dia ketemu sama Nikki dan calon papa barunya. Nikki bangga sama ayahnya yang kerja di museum. Sampai disombongin gitu ke calon papanya. Apalagi si bocil juga nanti bakal mampir ke tempat kerja ayahnya. Alhasil, Larry yang gak mau bikin Nikki kecewa, milih balik lagi nemuin terima sepuh buat bilang gak jadi berhenti. Para security senior ini juga masih nerima. Cuman tiba-tiba direktur museum manggil Larry sambil ngomel-ngomel gara-gara lihat para miniatur yang berubah posisi. Tapi kayak gini lebih bagus ya. Pokoknya Larry diancam supaya jangan bikin masalah lagi. Gak jauh dari sana si abang security ngeliat Rebecca yang lagi ngejelasin barang-barang museum ke bocil-bocil. Kepikiranlah dia buat nyari tahu asal mula para penghuni museum ke si cewek pemandu biar tahu cara ngehadapin pas tugas tengah malam nanti. Sambil ngopi-ngopi bareng, Larry nanyain tentang Sacagawea yang dia kira budak. Rebecca ngejelasinnya komplit banget, termasuk ngasih tahu juga Sacagawea ini bisa ngelacak jejak. Hafal banget emang Rebecca, soalnya suka banget ngebahas si cewek Indian. Larry dapat kesimpulan sih, ada hal lain yang bikin Sacagawea nggak bisa ngertiin dia. Beres dari sini, si abang security juga baca buku di perpus. Terus berguru sama Mbak Google supaya benar-benar siap buat ngadepin makhluk-makhluk museum. Sebelum mulai jaga di malam kedua, terima sepuh dateng bilang kalau mereka bakal pergi keluar kota. Soalnya udah pensiun. Cecil juga minta si abang buat anterin dia sampai pintu depan. Yang sebenarnya ini akal-akalan supaya si security hitam manis ngeduplikat kunci. Larry sama sekali gak curiga. Dia terlalu fokus buat ngadepin para penghuni museum yang sebentar lagi bangun. Kayaknya pintu tulang pawang si Dino terus diikat ke mobil mainan. Yang bikin si Dino ngejar tulangnya dan gak gangguin lagi Larry. Gak lupa dia ngasih si emot batu permen karet biar gak cerewet. Pintu kaca si suku pedalaman Mini juga ditutup biar enggak kena tembakan racun mereka lagi. Kalau buat jadi dia si Cowboy sama Octavius si ketua pasukan Roma yang hobinya saling berantem, mereka dikasih perjanjian enggak boleh ribut kalau gak mau dikurung. Terus si manusia purba yang pengen main api dikasih korek sama Larry biar praktis. Lanjut ngecek ke tempatnya si monyet nih. Dexter masuk ke kandangnya yang masang muka nyurigain. Kamu nyari ini kan? Sekarang aku tidak akan tertipu lagi. Bye. Beres ini, Larry nyamperin Attila sama komplotannya. Hei, sabar. Aku mau sulap nih. Mana? Lihat uang ini. Tada! Set. Uangnya ada lagi. Maka toy lama. Sekarang lihat ini. Hilang. Gak ada buku lah, cincau yuk. Langsung ditangkeplah sama pasukan manusia Mongol. Untungnya datang kumpulan hewan purba yang bikin para manusia Mongol ketakutan. Alhasil Larry bisa bebas lagi. Dia terus lari sampai ke ruangan hewan-hewan. Dan baru ruangan yang harusnya udah dikunci ini malah kebuka. Ternyata kunci dia diambil Dexter. Otomatis Larry ngejar si monyet. Lebih parahnya lagi manusia
manusia-manusia mini yang janji bakal damai malah pada perang di dekat sana. Yang jadinya bikin abang security nenangin mereka dulu. Diem-diem Dexter ngebuka jendela. Terus seonggok manusia purba kabur dari sana gara-gara ngeliat ada orang lagi nyalain api. Larry dari tadi masih usaha ngelarai mereka. Cuman masalah-masalah ini gak akan beres kalau belum nangkep Dexter. Kejar-kejaran lagi, ketemu masalah baru lagi. Larry buru-buru madamin rambut manusia purba yang kebakar. Jahat ya kalian. Dexter manas-manasin lagi si abang security sampai pada gaplok-gaplokan. Akhirnya mereka diberhentiin sama Theodore lagi. Si monyet juga mau ngasihin kuncinya ke si presiden dengan cuma-cuma. Gara-gara itu Larry bener-bener muak sama kerjaan ini. Tapi si mantan presiden sih ngasih semangat biar gak nyerah buat ngejaga para penghuni museum. Tapi si abang udah keburu kesel duluan terus ninggalin Theodore gitu aja. Larry yang udah mau pergi dikasih tahu sama patung kalau tadi ada yang keluar dari museum. Larry panik soalnya udah mau pagi. Pas dilihat ternyata si manusia purba tiba-tiba ngilang jadi debu. Ngeliat ini Larry ngerasa gagal. Gak becus jadi penjaga. Si abang ngambil kunci di tangan Theodore terus akhirnya sadar dan bakalan berusaha jadi penjaga yang baik. Di bagian depan ternyata Nikki sama temennya datang ke museum. Mau lihat ayahnya yang lagi kerja. Sayangnya dia malah ngeliat Larry dipecat gara-gara sisa kekacauan semalam. Alhasil Nikki dapat ledekan dari temennya yang bikin dia jadi kecewa sama si ayah. Larry gak tahu anaknya datang. Soalnya dia terus mohon minta kesempatan biar bisa kerja semalam lagi. Janji ya semalam doang. Janji bos. Janji ya janji. Janji bosku. Alhasil Larry masih dibolehin kerja. Kesempatan ini bakal dipakai buat ngajak Nikki ngeliat keajaiban di museum. Cuman ternyata anaknya ini lagi sedih soalnya ayahnya dipecat. Larry ngejelasin sih kalau sebenarnya dia nggak dipecat dan masih bisa kerja. Sekali lagi Nikki nyoba percaya sama ayahnya dan ikut ke museum. Pertama-tama Larry mulai ngecek dulu semua ruangan. Gak disangka dia ketemu sama Rebecca yang lagi ngagemin patung Sacagawea. Cuman karena bentar lagi tengah malam, si abang jadinya nyuruh cepet pulang si mbak pemandu. Tapi Larry mikir nih, kalau Rebecca lihat Sacagawea hidup, dia pasti bakalan seneng banget. Jadilah diceritain sebenarnya kalau semua patung di sini bisa hidup pas malam hari. Sayangnya malah dicuekin sama Rebecca dan nganggep Larry ini lagi ngibul. Omongan orang dengerin dulu napa mbak? Mau gimana lagi ya? Abang security mutusin balik ke tempat anaknya nunggu. Pas hampir tengah malam, anaknya disuruh merhatiin si tulang Dino baik-baik dengan kekuatan datang bulan. Bergerak. Ayah lagi apa? Ayo gerak, gerak, gerak. Om please om, gerak dong om. Buat kesekian kalinya Nikki dikecewain sama Larry. Anaknya yang udah kesel ngeliat ayahnya langsung mau pergi. Cuman kali ini abang security ngeyakinin anaknya kalau dia tuh gak ngibul. Dan alasan kenapa gak pada gerak tuh ternyata tablet emas ajaib Firaun udah hilang. Nikki bener-bener ngira ayahnya udah goks pergi gitu aja. Sempet dikejar sama Larry. Dan gak sengaja mereka ngeliat ada yang mencurigakan di ruangan bawah. Ruangan itu langsung diperiksa. Yang ternyata tablet emas ajaib ditemuin. Bareng barang-barang bersejarah lainnya. Semua ini sebenarnya perbuatan terima sepuh. Soalnya tablet itu juga bisa ngasih kekuatan ke mereka. Cecil bilang Larry udah dipecat. Jadi gak punya hak buat nyegah mereka. Nikki juga kelihatan kecewa lagi. Buat yang ke1.10.000 kalinya. Tapi di posisi ini dia milih percaya sama ayahnya. Yang nyuruh buat muterin bagian tengah tablet emas ajaib. Dan langsung keluar cahaya. Seketika penghuni museum pada hidup. Geng terima sepuh juga berubah jadi kuat kayak Adere. Buru-buru Nikki disuruh lari sama ayahnya. Sedangkan dia bakal ngehalangin terima sepuh. Walau langsung kena smackdown sama kakek-kakek sih. Di tempat lain Dexter nambah masalah baru dengan membuka pintu. Dan bikin para hewan keluar. Belum lagi tablet berhasil diambil Cecil. Larry yang baru datang lagi-lagi dikalahin kakek-kakek. Dih goblok apa ya? Alhasil dia dikurung sama anaknya di ruangan Firaun. Sementara terima sepuh siap-siap buat kabur. Gak lama Theodore ngelewat tapi cuma ngasih motivasi aja ke Larry buat ngehadepin masalah ini. Semangat lah nak. Bukain ke anjing. Larry gak bisa ngeluh lama-lama. Soalnya diserang Anubis yang ngejaga ruangan Firaun. Di tengah kesempitan ini dia kepikiran satu ide. Yaitu ngebuka peti Firaun yang dari tadi udah getar. Larry buru-buru minta tolong supaya biar para Anubis gak ngejar. Dan untungnya mereka mau ngedenger perintah Firaun ini. Cuman abang security belum bisa tenang. Soalnya Firaun ngadep ke dia ngelepasin kainnya terus batuk. Duh kelilipan. Firaun yang namanya Akhmenrah ini bilang makasih ke Larry karena udah bebasin dia dari peti. Tapi Akhmenrah ini minta tabletnya buat dibalikin. Diceritain lah sama si abang security kalau tabletnya nggak ada. Dicuri sama geng terima sepuh.
sepuh. Akhirnya Fir'aun sama si abang kerjasama ngerebut lagi tabletnya. Cuma pertama-tama mereka harus ngeberesin dulu kekacauan yang ada di museum. Melihat kondisi museum yang kacau, si abang sama Fir'aun kelihatan shock banget. Tapi tiba-tiba mereka ngelihat Attila sama komplotannya. Tuh mani kasala. Baca coba kakak. Mani. Wah, yuk kota. Kusi. Wah, ya kablu. Ngomong apa sih? Kusi waka blu. Aku tahu hati kamu tercabik-cabik gara-gara waktu bocil ditinggalin sendirian sama mama papa. Semua sudah berlalu. Cup. Akhirnya mereka bisa baikan dan jadi best friend. Sekarang Larry mau ngomong di atas mimbar, tapi malah dicuekin sama yang lain. Nyoba ngomong lagi tapi tetap gak diwaro. Tiba-tiba Wah, abang security mau ngomong. Makasih. Mulailah Larry pidato ngasih tahu kalau Akmenra ini Raja Fir'aun, pemilik tablet emas ajaib yang bikin mereka semua bisa hidup lagi. Cuman tablet itu sekarang hilang dicuri sama terima sepuh, yang artinya kalau nggak bisa diambil lagi mereka semua akan musnah. Jadilah Larry nyuruh mereka semua buat kerjasama mengambil tabletnya. Semua kelompok penghuni dikasih tugas masing-masing, termasuk si manusia mini Jet dan Octavius. aku gak mau sekolbok sama dia. Orang Roma bekerja sendiri. Bu. Au. Manja. Yang sopan ya kamu. Si abang langsung lah ngasih motivasi ke mereka, yang jadinya pada mau juga kerjasama. Semua mulai ngejalanin tugas masing-masing. Geronimo. Tugas rakyat-rakyat kecil ini ngempesin ban mobil geng terima sepuh. Ayo. Ya. Selamatkan dirimu. Aku tak akan meninggalkanmu. Dengan penuh pengorbanan, tugas mereka selesai juga. Di tempat lain, satu persatu terima sepuh berhasil ditangkap. Kayak si kakek toksik yang berhasil dikepung pasukan Civil War. Atau si kakek hitam manis juga ketangkep sama patung dan manusia purba. Tinggal Cecil ketuanya yang sekarang ditiup sama paus purba. Cuman dia ini masih bisa kabur bawa tabletnya pakai mobil di luar. Jadinya, si abang sama yang lain gak sempet ngeberhentiin Cecil. Larry keingetan sama si KKWA yang bisa ngelacak jejak. Dipecahinlah penutup kacanya pakai batu buat dimintain bantuan. Dia pergi ke sana, cuma dia hilang kendali. Jadinya kecelakaan. Wah, kamu hebat. Tapi ternyata Cecil masih selamat dan malah bawa kereta kuda buat kabur yang hampir nabrak gebetannya Theodore. Si bapak mantan presiden nyelamatin dia, yang ujung-ujungnya badan Theodore jadi kebelah dua. Untungnya bapak cuman lilin ya. Tiba-tiba Jet sama Octavius datang pakai mobil mini barengan sama si Dino. Larry yang dikejar waktu minjem kudanya Theodore. Dia lanjut terus ngejar barengan sama yang lainnya. Cuman gak disangka mobil manusia mini jadi hilang kendali sampai meledak. Sayangnya Larry gak bisa nolongin mereka, soalnya harus cepet-cepet beresin masalahnya sama Cecil. Ketua terima sepuh si Pede gak akan ketangkep kecuali kalau Larry tahu kata rahasia buat ngeberhentiin kudanya. Si abang yang sebenarnya udah tahu masih nyuruh Cecil buat berhenti. Cuman karena Cecil ngeyel, gak disangka Larry langsung ngucapin kata rahasia yang bikin kuda ngedadak berhenti. Terus Cecil kelempar gitu aja. Buru-buru si abang ngambil tabletnya, sedangkan Cecil ditangkap sama Attila dan komplotannya. Tolong jangan dicabik-cabik ya. Oh no. Gak makan? No. Vicky, Oke lah. Yeah. Ngomongin apa kalian tadi? langsung dibawa deh si kakek. Sedangkan Theodore yang badannya jadi dua lagi berusaha disatuin sama calon bebeknya, yaitu si cewek Indian. Sekarang Larry harus cepet-cepet balikin semuanya ke museum sebelum pagi hari tiba. Cuma kekacauan ini gak bisa dia beresin seorang diri. Alhasil Larry minta bantuan Fir'aun buat baca mantra. Seketika tablet emas bersinar dan semua penghuni museum pada balik. Gak sengaja Rebecca yang lagi naik gokar ngeliat benda-benda pada nyebrang, bikin dia jadi percaya sama omongannya Larry. Makanya orang ngomong dengerin dulu Ella. Abang security sendiri lagi sibuk nih ngeabsenin. Hei ketua Viking, beresin kelas ya. Bro ada yang nyangkut tuh. Hei Mus, lewat pintu sono. Tanduk lu kegedean. Gak lama, Theodore nyamperin si abang. Terus tiba-tiba Larry dikejutin lagi sama Rebecca yang datang ke museum. Si abang langsung kenalin Rebecca ke Sacagawea, tokoh bersejarah yang selama ini jadi idolanya dia. Larry sama Theodore ngelanjutin lagi absen. Biksu, Zebra, Dexter. Hei Dex, maafin aku ya. Plak, lihat nih kelakuan anakmu. Ngalah lah sama bocil. Iya deh. Bleh. Dari hasil ngabsen tadi, masih ada dua manusia mini yang gak ada, yaitu jadi dia sama Octavius. Theodore bilang sih kalau perjuangan harus ada pengorbanan, jadi mereka mikir kalau manusia mini tuh mati karena kecelakaan tadi.
Akhirnya kalian selamat. Gak kerasa pagi pun tiba. Si bapak mantan presiden sama Lady saling ngucapin perpisahan. Theodore juga bilang kalau anaknya sekarang bangga sama si abah. Dan akhirnya petualangan mereka di malam hari ditutup sama sinar matahari. Kembalinya para penghuni jadi patung. Dan kondisi museum yang kacau banget. Lady sekarang ada di ruangan direktur yang lagi ngeliatin berita tentang para penghuni keluar dari museum. Lady sih cuma diem aja ngeliat beritanya. Si direktur kelihatan kesel dan kecewa. Soalnya Lady bikin masalah yang kesekian kalinya. Terus minta peralatan jaganya buat dikasihin ke dia. Lady yang pasrah cuma ngikut aja. Tapi ternyata begitu mereka keluar ruangan, museum udah penuh sama para pengunjung berkat berita di TV tadi. Kejadian ini bikin Lady dipercaya lagi sama direktur buat kerja lagi. Akhirnya film Night at the Museum yang pertama ditutup sama abang-abang security. Bareng anaknya juga penghuni-penghuni museum yang begadang tiap hari. Saya ngasih tahu aja, jangan sering begadang. Nanti dimarahin Pak Haji loh. Sungguh terlalu.